Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdan Subekti. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Tidar. Saya berada di Rombel 1 dengan NPM 2010501038. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis langkah-langkah kerja yang ada di industri baja ini. Yang selanjutnya ada analisa mengenai potensi-potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. Kemudian yang terakhir adalah potensi atau untuk mengurangi potensi kita memerlukan APD, lalu kita analisa APD apa saja yang diperlukan. Baik, berikut adalah hasil analisa saya yang sudah saya susun dalam sebuah dokumen. Yang pertama adalah analisa langkah-langkah dalam proses produksi. Nah, langkah pertama dalam pembuatan golok berukuran 60 cm yaitu pemotongan besi baja. Pemotongan besi di sini dia menggunakan besi bekas dari per mobil suspensi. Nah, yang pertama adalah memanaskan baja ke tungku api pada suhu 1000 derajat Celcius sampai 1100 derajat. Kemudian memahat potongan besi hingga menjadi beberapa bagian. Kemudian meluruskan baja menggunakan palu sebelum memasukkannya lagi ke dalam tungku. Nah, yang tahap kedua adalah tahap pembentukan golok. Berikut adalah langkah-langkah kecilnya. Kemudian ada tahap penghalusan atau penajaman golok menggunakan gerinda. Nah, tahap terakhir adalah pengerasan atau penyepuhan baja, di mana ada beberapa langkahnya. Baja dipanaskan lagi, kemudian baja dicelup ke dalam air murni. Nah, selanjutnya ini adalah saya menganalisis potensi bahaya yang mungkin timbul dalam proses produksi. Nah, ini antara lain beberapa tiap prosesnya saya tampilkan di sini. Dari proses yang awal tadi saya tambahkan potensi bahayanya tiap langkahnya. Kita lewati saja. Nanti ini saya masukkan ke dalam bagian CSA. Nah, kemudian ini adalah bagian analisa alat pelindung diri yang harus dimiliki oleh industri tersebut dalam melakukan proses produksi. Dalam pemotongan besi baja, mereka memerlukan berbagai macam alat ya yang belum mereka gunakan, antara lain ada sarung tangan, pakaian kerja panjang, lalu masker respirator, dan lainnya. Beserta tiap proses-prosesnya saya cantumkan juga. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dokumen Job Safety Analysis atau JSA yang sudah saya buat. Nah, di sini saya menganalisis dari PT OMZ Blacksmith, yaitu industri pembuatan senjata atau perkakas berupa golok sepanjang 60 cm. Nah, mereka menggunakan bahan-bahan bekas seperti per mobil atau bearing. Nah, besi-besi yang tidak terpakai mereka manfaatkan menjadi alat-alat. Nah, mereka berlokasi di Kalimantan Tengah. Kemudian berikutnya adalah alat-alat pelindung diri yang mereka perlukan untuk melaksanakan proses produksi. Antara lain ada sarung tangan kulit, sepatu keselamatan, kacamata keselamatan, sarung tangan anti potong atau anti cut gloves. Jadi pisaunya tidak akan melukai tangan pekerja. Kemudian masker respirator yang yaitu jenis masker yang bisa diganti filternya. Jadi ada beberapa lapisan gitu. Jadi besi atau debu yang berterbangan di udara tidak masuk ke paru-paru. Kemudian pakaian kerja tahan api atau minimal pakaian panjang, atau juga mereka lebih baik menggunakan wear pack. Kemudian apron atau celemek kulit. Celemek kulit ini biasa merupakan salah satu alat ya yang terpenting yang harus dimiliki oleh pandai besi. Kebanyakan pandai besi, alat standar. Kemudian tameng muka atau face shield. Tameng muka yang berbentuk biasanya untuk mengelasi itu. Kemudian cover mata gerinda. Ini untuk menghindari gerinda
mata gerinda atau disk piringannya tiba-tiba lepas, potensi bahayanya. Kemudian ada klem besi ini untuk memegang besi di meja atau biar besinya tidak kita pegang secara langsung dan membahayakan tangan. Kita sebaiknya menggunakan klem pada saat menggerinda atau mengalas. Kemudian penjepit dengan pengunci. Penjepit ini biasanya mereka menggunakan tang, semacam tang yang tidak terdapat pengunci. Jadi mereka secara manual mencengkram tang tersebut untuk memegang benda kerjanya. Nah, yang terakhir adalah helm kerja. Helm kerja berupa bisa helm proyek atau helm yang minimal dapat melindungi kepala dari tertimpa bahan-bahan berat atau material. Kemudian bagian selanjutnya berisi penjelasan mengenai langkah-langkah kerja dan rekomendasi untuk meniadakan atau mengurangi potensi bahaya. Nah, yang pertama adalah langkah memanaskan baja ke tungku api pada suhu yang tinggi ya. Kemudian sumber bahayanya adalah terkena percikan bara dari tungku api. Untuk mengatasinya, gunakan selalu pakaian lengan panjang dan apron kulit untuk melindungi tubuh sampai bawah. Nah, apron ini sangat penting karena biasanya panjangnya sampai menutupi lutut, jadi percikan dari tungku batu bara panas tidak mengenai kaki atau kulit atau anggota badan lainnya. Kemudian kita harus selalu menggunakan kacamata keselamatan untuk menghindari percikan yang melukai mata atau iritasi. Kacamata ini juga sangat penting ya untuk melindungi mata dari panas. Kemudian kan kalau kita radiasi panas bisa matanya bisa jadi memerah dan sakit. Lalu yang kedua, sumber bahayanya terkena asap pembakaran pada saat proses pemanasan besi di tungku api. Kita harus selalu menggunakan masker respirator untuk menyaring partikel besi dan asap di udara. Ini penting karena kalau kelamaan kita dalam jangka waktu yang lama terpapar udara tercampur besi, debu gitu bisa menimbulkan sakit pernapasan seperti ispa dan gangguan lainnya. Kemudian sumber bahaya berupa kulit terbakar atau melepuh. Untuk menghindarinya kita harus selalu menggunakan sarung tangan tahan api atau minimal berbahan kulit atau yang berbahan tebal untuk menghindari kulit terbakar atau tertusuk dari golok tadi. Nah, yang kedua ada langkah memahat potongan besi bar mobil hingga menjadi beberapa bagian. Kemudian terdapat sumber bahaya terkena percikan bara. Ini sama yang seperti yang di atas tadi, harus selalu menggunakan apron dan selalu menggunakan kacamata atau face shield pelindung muka. Nah, kemudian yang kedua, terdapat sumber bahaya palu terlempar dari genggaman. Selain palu, langkah ini juga mereka menggunakan kampak atau palu yang runcing untuk memisahkan potongan barnya menjadi beberapa bagian. Nah, dengan alat berupa palu ini mereka mendapat potensi palunya terlepas sehingga bisa menimbulkan bahaya terpukul oleh teman lainnya. Nah, untuk mengatasinya kita harus memberi pengunci pada kepala palu atau memberi tali yang dipasang di pergelangan tangan. Jadi di dalam gagang ujung palu kita harus memberikan semacam tali yang dikaitkan ke pergelangan tangan sehingga jika palu terlepas dari genggaman maka palu masih akan menggantung di tangan gitu. Jadi meminimalisir palu terlempar ke orang yang lainnya. Kemudian ada sumber bahaya benda kerja terlempar. Nah, ini hampir sama, tapi ini benda kerja ya yang berupa besi atau baja yang masih panas. Ini berbahaya sekali ya. Untuk mengatasinya memberi pengunci pada penjepit benda kerja. Nah, penjepit ini yang dimaksud penjepit itu berupa tang atau penjepit besi yang tidak ada penguncinya, jadi lebih baik mereka mengganti alatnya menggunakan tang atau penjepit
yang ada penguncinya. Jadi eh, itu berfungsi sebagai extension atau tambahan untuk memegang besinya. Nah, yang kemudian menggunakan klem atau penjepit benda kerja yang biasanya dipasang di meja kerja para pandai besi, itu juga bisa untuk meminimalisir terlempar. Jadi sangat aman karena benda kerjanya terpasang secara kokoh di dalam meja. Kemudian menggunakan helm kerja untuk menghindari alat atau benda kerja yang jatuh. Benda kerja yang jatuh ini misalnya tadi palu yang terlempar, bisa saja palu yang terlempar mengenai wajah atau kepala korban atau teman yang membantu menempanya. Nah, kemudian ada sumber bahaya tangan terpukul martil. Nah, di dalam video itu terlihat mereka menempa besi secara bergantian gitu. Satu orang menempa dan eh, memegang benda kerjanya berupa besi panas, dan yang satunya lagi ikut menempa juga. Jadi ini berpotensi sangat tinggi terjadi terpukul martil tangannya. Nah, solusinya mereka menggunakan mesin tempa otomatis seperti itu, kayak jadi modelnya seperti piston, jadi menempa secara otomatis itu naik turun gitu, sehingga bekerja hanya mengatur posisi benda kerja besi baja yang panas tersebut. Jadi meminimalisir terpukul oleh martil. Nah, ada solusi lain lagi, yaitu menempa baja secara manual dengan dua pekerja dapat menimbulkan salah koordinasi saat memukul. Sebaiknya hanya satu pekerja saja yang memukul besi. Nah, yang saya maksud di sini bertujuan agar eh, kalau hanya satu pekerja tangan satu hanya memegang besi, kemudian yang satu memukul. Jadi gimana? Potensi tangan terkena palu itu akan sedikit berkurang dibanding dua pekerja yang bergantian menempa. Atau bisa juga nanti penjepitnya diganti dengan besi. Kemudian sumber bahaya menyentuh benda kerja yang panas dan melepuh. Nah, ini berpotensi juga karena mereka selalu apa eh, secara berkala mereka memasukkan benda kerja berbuat besi baja panas ke dalam tungku api agar tidak cepat mendingin dan bisa terus dibentuk di tempat. Nah, mereka kemungkinan bisa menyentuh dengan sengaja maupun tidak sengaja. Itu sangat berbahaya. Nah, solusinya dengan menggunakan sarung tangan kerja kulit yang tahan panas atau yang tebal ya, sehingga kulit tidak kontak langsung dari benda kerja yang panas. Lalu gunakan penjepit benda kerja dengan benar atau menggunakannya dengan secara hati-hati. Lalu menggunakan sepatu kerja untuk menghindari besi panas terkena kaki. Nah, sepatu kerja ini juga sangat penting karena jika benda kerja berupa besi baja panas jatuh secara tidak sengaja, maka bisa terkena kaki. Nah, di video mereka terlihat hanya menggunakan sandal jepit saja. Itu sangat berbahaya. Sebaiknya menggunakan sepatu kerja minimal terbuat dari karet atau yang lebih baik yang tebal. Kemudian langkah kerja yang ketiga yaitu menimpa baja hingga mencapai ketebalan golok yang diinginkan. Terdapat sumber bahaya terkena benda yang sudah tajam. Jadi ini sampai pada proses di mana golok sudah mulai tajam dan tipis pada salah satu sisinya. Nah, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, mereka harus menggunakan sarung tangan tebal, sebaiknya yang model anti-cut gloves. Nah, sarung tangan ini, anti-cut gloves ini bisa untuk meminimalisir eh, terkena luka sayatan atau benda tajam. Kemudian besi yang sudah tipis dapat berpotensi patah atau terpental jika ditempa. Sebaiknya gunakan kacamata atau pelindung muka. Pelindung muka ini yang terpenting karena besinya sudah mulai menipis ya, bukan berupa balok besi dari awal lagi yang habis dipotong,
dan mereka menempa lagi, eee, ketika sudah tajam mereka tetap menempa. Nah, terdapat potensi benda kerjanya terpental. Jadi ini sangat krusial alat pelindungnya. Kemudian ada langkah kerja selanjutnya adalah menambahkan gagang sementara pada golok. Nah, mereka saya analisa, saya lihat mereka menambahkan semacam gagang dari kayu. Kayu, nah sebelumnya mereka membuat model gagang, maksudnya dudukan yang dari golok langsung dibuat semacam pengait gitu, dari semacam besi panjang gitu. Nah, kemudian mereka masukkan gagang kayu. Nah, itu sebaiknya menurut saya mereka menggunakan besi tambahan yang dilas, jadi tidak menggunakan berbahan kayu ya, karena mereka sangat rentan lepas atau longgar kan, jadi bisa saja benda kerjanya jatuh. Nah, sebaiknya menggunakan besi tambahan yang dilas ke golok untuk sementara waktu. Jadi kebanyakan pandai besi, menurut saya mereka menggunakan besi tambahan yang dilas sementara. Misalnya di sini mereka memproduksi golok. Eee, Langkah baiknya kalau golok sudah mulai jadi, sudah ditajamkan, sudah terbentuk, mereka las dengan gagang besi tambahan. Entah itu apa, beberapa senti gitu untuk sebagai gagang. Nah, sebagai alternatif gunakan penjepit dengan pengunci untuk memegang golok. Nah, daripada menggunakan gagang sementara yang terbuat dari kayu, alangkah baiknya menggunakan penjepit atau tang yang dapat mengunci, sehingga benda kerja dapat kokoh kita pegang tanpa takut terlepas dari genggaman. Nah, kemudian langkah kelima yaitu mereka menekan gerinda ke benda kerja hingga permukaan baja halus. Pada sampai proses ini, mereka mulai menggunakan mesin gerinda untuk menghaluskannya. Pada saat proses penggerindaan, eh, alat tersebut menghasilkan percikan api atau partikel besi baja kecil-kecil yang berpotensi menimbulkan kerusakan mata atau terkena percikan pada kulit, sehingga ini juga bisa berbahaya. Nah, solusinya selalu menggunakan kacamata pengaman atau pelindung muka untuk menghindari percikan api atau serpihan baja. Gunakan masker respirator untuk menyaring serpihan baja dan debu di udara. Pernapasan juga sangat penting ya di sini. Mereka terpengaruh dari proses gerinda atau penghalusan. Nah, di balik penggerindaan mereka juga mengganti dengan amplas. Jadi proses penghalusan sekaligus proses penajaman golok tersebut. Kemudian terdapat sumber bahaya terkena pasahan pisau gerinda. Terkena patahan pisau gerinda di sini yang dimaksud adalah pada saat penggantian atau pada saat pergantian piringan gerinda itu jika tidak kokoh saat menguncinya atau tidak memasangnya dengan benar, maka eh, terdapat kasus itu sudah pernah piringan gerindanya atau pisau gerinda terpental hingga hampir mengenai mata. Untuk menghindarinya menggunakan kacamata pelindung untuk menghindari disk gerinda terlepas dan mengenai wajah, atau menggunakan face shield juga. Kemudian selalu menggunakan sarung tangan tebal atau kulit. Nah, kemudian ada sumber bahaya benda kerja jatuh pada saat menghaluskan bagian atas golok. Yang saya maksud di sini sumber bahaya adalah pada saat mereka menggerinda golok tersebut, lalu mereka memposisikan golok pada posisi berdiri. Jadi sisi yang tajam menghadap ke bawah dan punggung golok menghadap ke atas. Jadi posisi golok tidak horizontal, namun
tegak vertikal. Jadi jika ditekan dengan gerinda itu mendapat potensi bahaya yang lumayan fatal ya. Bisa jadi golok tiba-tiba bisa berubah posisi dan ambruk. Jadi dari vertikal kemudian berubah menjadi horizontal dan ini akan mengakibatkan gerinda mengenai anggota badan sehingga itu sangat fatal. Nah, untuk mengatasinya menggunakan klem atau penjepit yang dipasang di atas meja kerja pada saat menghaluskan bagian atas golok, khusus untuk bagian atas golok. Nah, untuk bagian samping golok kita juga bisa, namun saya rasa kurang efektif jika menggunakan klem. Nah, kemudian memposisikan golok dalam posisi tegak dan ditekan oleh gerinda membuat potensi bahaya terkena gerinda. Ini yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ada langkah kerja mengganti disk gerinda dengan amplas tipe A80 lalu mengamplas benda kerja agar tajam. Nah, ini yang saya maksud tadi, pergantian piringan gerinda dapat juga potensi bahayanya pada saat penggantian piringan atau disk itu gerinda tidak diposisikan dalam kondisi off atau nonaktif pada saat penggantian disk sehingga dapat berpotensi disk berputar dengan tidak sengaja dan terkena anggota badan. Ini sangat krusial. Nah, kemudian solusinya atau untuk menghindari potensi bahayanya, pekerja seringkali lupa untuk mencabut kabel gerinda. Walaupun gerinda tidak diputar, jika saklar tertekan, saat penggantian disk akan membahayakan pekerja. Nah, alat gerinda sendiri itu kan kita harus menekan atau mengubah saklar dalam kondisi on. Nah, selain itu, jika kita itu lupa mengatur saklar dalam posisi off, lalu kita hanya mencabut kabel, itu berpotensi kita akan lupa juga jika kita langsung menancapkan kabelnya dan gerindanya akan otomatis berputar. Nah, itu juga akan membahayakan. Kemudian kita sebagai langkah pencegahan membuat saklar pada terminal atau stop kontak sehingga berfungsi sebagai pengaman tambahan gerinda. Jadi ketika kita akan menggunakan gerinda, kita eh, 2 kali menghidupkan saklar sehingga tidak lupa pada saat penggantian disk gerinda. Yang kemudian ada langkah mengubah posisi baja panas di dalam tungku menggunakan penjepit yang terdapat potensi bahaya terkena batu bara panas di dalam tungku. Di dalam proses ini mereka menggunakan tungku api yang di dalamnya terdapat batu bara panas untuk menambah suhu dalam tungku. Jadi suhu di dalam tungku juga akan terjaga. Namun di sini itu juga menambah potensi bahaya ketika kita menggerak-gerakkan atau memindahkan posisi golok yang sudah jadi tadi di dalam tungku. Ya, untuk mengatasinya kita harus selalu menggunakan apron berbahan kulit atau yang tebal saat proses pemanasan baja di tungku api. Atau gunakan pakaian kerja lengan panjang atau wearpack. Kemudian gunakan sepatu kerja kulit. Nah, ini yang penting sepatu. Karena tungku api mereka sejajar dengan tangan. Jadi tungku api mereka tinggi. Jadi kalau baja panas jatuh akan mengenai kaki. Yang dimana di dalam video mereka hanya menggunakan sandal. Kemudian yang tindakan terakhir dalam proses produksi yaitu pencelupan atau quenching baja ke dalam bak berisi air murni. Di dalam proses ini mereka menggunakan bak berisi tabungan air yang di sampingnya terdapat kipas angin ya. Nanti yang pertama itu terkena percikan air panas dan uap yang mengganggu pernapasan. Nah, pada saat pencelupan besi baja panas kan kita besi tersebut jadi airnya juga akan mendidih dan memercikan
Nah, pekerja bisa saja terkena percikan air tersebut yang bisa saja menyebabkan iritasi atau luka bakar. Juga dalam pernapasan karena asap yang ditimbulkan saat pencelupan. Untuk mengatasinya, selalu gunakan masker berjenis respirator sehingga mampu menyaring partikel besi halus dan asap panas. Nah, yang terakhir adalah potensi bahaya tersengat listrik karena kipas angin berada di dekat bak air. Nah, terlihat di dalam video bahwa mereka meletakkan bak berisi air yang lumayan banyak ya di samping kipas angin listrik. Kipas angin listrik ini sangat berbahaya jika mereka tiba-tiba uh, membuat air jadi uh, meluap ke kabel atau kipas angin tersebut, di mana terdapat sumber listrik yang dapat menyebabkan korsleting hingga kematian. Ini juga fatal. Untuk menghindarinya, mereka harus memindahkan kipas angin jauh dari sumber air, sehingga potensi korsleting listrik dan tersengat listrik bisa dihindari. Selain tersengat, mereka juga sistem kelistrikannya bisa korslet, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri. Nah, kemudian ada langkah memindahkan bak air ke tempat terbuka sehingga asap pada pencelupan tidak mengganggu pekerja. Nah, menurut saya mereka menggunakan kipas angin untuk menghindari asap pada saat pencelupan. Jadi mereka tidak ingin asap pada saat pencelupan terhirup atau terkena wajah mereka. Jadi itulah mengapa mereka meletakkan kipas angin di dekat bak air. Nah, demikian penjelasan mengenai dokumen job safety analysis yang sudah saya buat berdasarkan video dari YouTube pada industri OMZ Blacksmith atau pandai besi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.